Shalom jemaat Tuhan, kita kembali membahas tentang doa Bapa kami, sekarang sudah bagian kelima dan bagian yang terakhir. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu, bisa menjelaskan firman dengan baik, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama itu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, kuatkan kami, hiburkan kami, teguhkan kami, dan koreksi kami dengan firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan, yang hijau dan coklat kita semua bacakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bersama-sama, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengulangi yang coklat itu, karena itulah pembahasan kita, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kalau saudara bertanya, mengapa kalimat itu yang di belakang itu, yang paling akhir itu ditaruh di dalam kurung? Sekalian, karena dalam manuskrip yang tertua tidak tercantum kalimat itu. Ya. Yang kedua, para bapak gereja yang terdahulu tidak menyebutkannya. Ya. Dan berikutnya, di dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4 tidak mencantumkan kalimat itu. Ya, Lukas 11 sebagai bagian yang paralel. Tidak mencantumkan kalimat itu. Terus kalian, jadi kalau gitu kalimat ini dari mana? Terus kalian kemungkinan kalimat ini kutipan dari 1 Tewarikh 29 ayat 11 juga. Yaitu firman Tuhan juga. Ya, dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segalanya sebagai kepala. Jadi mungkin ini merupakan kutipan dari 1 Tewarikh 29 ayat 11. So sekalian, kalimat doa tersebut biasanya ditambahkan dan dipakai dalam liturgi gereja mula-mula. Ya, ini merupakan kebiasaan di gereja mula-mula. Ya. Terus kalian, tetapi kalau kita memperhatikan, kalimat ini mengajarkan umat Tuhan cara yang saleh di dalam mengakhiri satu doa. Doa dimulai dengan pujian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, dimulai dengan pujian dan diakhiri dengan pujian juga. Ini merupakan cara yang saleh dalam mengakhiri suatu doa. Kita kalau menghadap Tuhan, kita datang dengan memuji Tuhan. Dan kita mengakhiri dengan pujian lagi kepadanya. Suatu cara doa yang saleh. So sekali mari kita membahas bagian ini satu persatu. Dikatakan karena Engkaulah yang empunya kerajaan. Allah pemilik dari para kerajaannya. So sekalian, Dialah Tuhan yang mencipta, yang memiliki dan berkuasa atas segala ciptaannya. Terus sekalian, beliau adalah sang creator itu. Pencipta yang memiliki dan yang berkuasa atas ciptaannya. Terus sekalian, kita membaca dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oh sekalian, Tuhan yang punya bumi, nggak ada yang lain. Raja-raja di dunia, kaisar di dunia mengklaim mereka memiliki negara dan mungkin bagian-bagian lain yang mereka invasi, tapi mereka hanya sementara saja. Sedangkan yang kekal dan sampai kekal, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang punya bumi serta segala isinya. So sekalian, sebenarnya kalau kita membaca ayat ini, kita bisa memberikan kesimpulan. Sebenarnya tidak ada tempat di bumi ini yang dimiliki oleh iblis. Kalau ada sebagian orang berkata, oh itu adalah
ada penghuninya, tempat itu ada penghuninya. Ya, saudara sekalian, istilah tempat itu ada penghuninya, yaitu iblis penghuninya atau roh-roh jahat, itu merupakan satu istilah yang keliru. Karena iblis sebenarnya tidak ada tempat yang menjadi milik daripada iblis. Karena iblis dan penghuni dan roh-roh jahat hanya saya sebut sebagai preman. Yang datang tiba-tiba di satu tempat lalu mengklaim ini bagian ini daerah kami. Sebenarnya itu bukan daerah mereka. Ya, tapi mereka tiba-tiba datang dan mengklaim ini daerah kami. So sekalian, sebagian gedung di kota Semarang dan tempat-tempat lain disebut ada penghuninya, seperti gedung ini yang terkenal, ya, Lawang Sewu di Semarang. Mereka katakan di lantai tertentu, di bawah, di dasar, di bawah tanah itu, dan juga ada di lantai atas itu ada penghuninya. So sekalian, sebenarnya kalau diminta kepada umat Tuhan untuk datang mengusir, gampang saja. Usir saja dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama yang lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Penghuni yang menghuni tempat itu diusir dalam nama Tuhan Yesus. Keluarlah mereka. So sekalian, cuma oleh sebagian kelompok memang istilah penghuni dari gedung itu adalah semacam sesuatu yang dapat dijual kepada masyarakat agar menjadi daya tarik daripada masyarakat itu datang, ya, dan semacam perasaan itu semacam ada thrill, ada getaran, rasa takut itu ada semacam daya tarik untuk mereka datang ke tempat-tempat seperti itu. Terus sekalian, tetapi kalau kita mempelajari yang menghuni, yang mempunyai dan memiliki bumi dan semua tempatnya, itu adalah Tuhan saja. Iblis hanya datang sebagai preman. Kita usir saja dalam nama Tuhan Yesus. Terus sekalian, kalau kita mempelajari yang berikutnya, karena engkaulah yang empunya kerajaan. Kerajaan Allah itu tidak fana. Ya, tidak fana. Kerajaan Allah itu kekal sampai kekal. Terus sekalian, mari kita buka dalam Yesaya 6 ayat 1. Dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. So sekalian, Raja Uzia pernah memerintah jadi raja selama 52 tahun. Dan masa tuanya dia menjadi sombong. Ya, akhirnya Tuhan hukum dia dengan sakit kusta sampai matinya. 52 tahun dia menjadi raja. So sekalian, tetapi firman Tuhan berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia yang sudah memerintah 52 tahun itu, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Maksudnya apa? Tuhan tidak pernah turun tahta. Raja Uzia 52 tahun jadi raja, sekarang turun tahta dia. Ya, dia sudah meninggal dunia. Terus kalian, raja yang sudah memerintah 52 tahun tetapi berakhir juga. Terus kalian, dalam hidup dalam sejarah negara-negara di dunia ini, ada Presiden Soeharto yang pernah memerintah 32 tahun, Marcos 20 tahun, Fidel Castro di Kuba selama 32 tahun, dan pemimpin-pemimpin yang lain, mereka hanya tinggal kenangan. Pemerintah mereka sudah selesai, mereka sudah out of power, sudah tidak lagi dalam kuasa. Ya, tapi Tuhan di surga tetap duduk di atas tahtanya. Berarti Tuhan yang kita percaya itu tidak pernah turun tahta. So sekalian, semua kaisar di Roma yang pernah memusuhi Kristus sudah mati. Ya, mereka hanya tinggal kenangan, mereka hanya bagian daripada sejarah. Tapi hebatnya, Kristus tetap hidup selamanya. Dan sampai sekarang Kristus tetap disembah oleh miliaran manusia, miliaran umat yang di seluruh dunia. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Kristus tidak pernah turun tahta. Kaisar-kaisar yang pernah membenci Kristus sudah mati, sudah dikubur dan tinggal kenangan. Terus sekalian, umatnya sangat merasa aman karena mempunyai raja yang maha adil, maha benar, maha kasih, yang tidak pernah turun tahta. Sehingga kalau sementara waktu
Tuhan izinkan raja-raja tertentu, presiden-presiden tertentu atau pemimpin negara yang lainnya yang tidak suka kepada Kristus, Tuhan izinkan mereka bertahta karena ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tapi jangan khawatir karena semua pemimpin di dunia ini hanya sementara saja. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah turun tahta. So sekalian, He is the King of Kings. Dialah Raja segala raja. He is the Lord of Lords. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. He is the eternal King of Kings. Dialah Raja, segala raja yang kekal itu. So sekalian, kita memperhatikan saudara, kerajaan Allah bukanlah kerajaan dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Pilatus. Yohanes 18 ayat 30 dikatakan, jawab Yesus kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari sini. Pilatus gak ngerti. Dia pikir Yesus itu raja dunia ini. Tidak. Yesus mengoreksi dia. Dia berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku, prajurit-prajuritku akan melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Ya, tidak. Kerajaanku bukan dari sini. So sekalian, karena kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini, berarti cara-cara invasi, cara-cara mempertahankan kerajaan Allah sangat berbeda dengan kerajaan dunia ini. Sudah lihat gambar itu, gambar Crusaders dalam perang salib. Ya, tentara-tentara dari Eropa waktu itu yang menyebut diri Kristen dengan tanda salib di perisai dan di dada mereka. Tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terus itulah cara-cara invasi yang keliru. Cara-cara mempertahankan yang keliru. Mereka pikir mereka sedang berjuang demi Injil. Keliru. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Orang yang memakai pedang akan mati karena pedang. Cara-cara invasi dan mempertahankan kerajaan Allah bukan seperti itu. Tapi dengan cinta kasih dan kuasa dari Roh Kudus. Ini suatu hal yang penting. Ya saudara sekalian, sang raja segala raja tidak perlu dibela oleh manusia. Tidak perlu dibela oleh umatnya. Saya sedang membela Tuhan. Waduh, sombong banget. Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya untuk membela Tuhan. Yang ada adalah takluk pada Tuhan. Yang kita bukan juga untuk membela kebenaran. Sebab kalau kebenaran itu adalah kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran. Bukan menjadi pembela kebenaran. Raja segala raja tidak perlu dibela. Sebaliknya dia yang selalu membela umatnya. Yang setia kepadanya. Terus ini suatu hal yang luar biasa. Ya, kita bertanya, apa sih makna kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah suatu masyarakat dunia. Bukan satu negara saja. Suatu masyarakat dunia di mana kehendak Allah terlaksana secara sempurna seperti di surga. Ya, satu masyarakat dunia dari berbagai macam etnis grup, dari berbagai macam bangsa. Ya, suatu masyarakat dunia yang sifatnya universal, di mana kehendak Allah terlaksana, firman-Nya terlaksana secara sempurna seperti di surga. Sekalian kalau kita perhatikan, kerajaan Allah tidak terbatas teritorial negara tertentu, tapi berada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia. Setiap pribadi yang percaya Tuhan, dalam hatinya diberikan suasana kerajaan Allah. Dalam keluarga-keluarga yang percaya Tuhan, dalam hati mereka diberikan suasana kerajaan Allah. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Karena dimulai dari dalam hati secara pribadi umat Tuhan, lalu berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia studi, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berumah tangga, bagaimana dia memimpin satu masyarakat, ya. Jadi dimulai dari dalam hati, lalu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, berpengaruh pada lingkungannya, pada masyarakatnya, pada kotanya, negerinya,
dan kepada dunia ini. Ini suatu hal yang luar biasa yang kita perlu pahami. Saya ambil contoh. Lalu sekalian, sebagai umat Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa pernikahan itu harus monogami. Menurut firman Tuhan, pernikahan yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan adalah monogami dan monoandri. Satu istri, satu suami. Itu yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan. Ya. Dan prinsip ini juga dipegang oleh bangsa-bangsa yang sebenarnya tidak menerima atau belum menerima Alkitab sebagai firman Tuhan. Ambil contoh misalnya bangsa yang kita kasih Indonesia. Bukankah kebanyakanlah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Tetapi hukum di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh hukum dari negara-negara yang pernah dipengaruhi oleh Kristen. Jadi contoh hukum dari negara Belanda. Sehingga sampai sekarang ini orang-orang yang berusaha poligami mengalami kesulitan dalam hukum mereka. Ya, mereka mengalami tantangan untuk melakukan praktek poligami. Sebab hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum negara Belanda itu mementingkan pada monogami. Itu adalah satu prinsip, salah satu bagian daripada perintah Tuhan untuk umat Tuhan melakukan praktek monogami. So sekalian, suatu hal yang indah sekali. Dikatakan sifat pemerintahan kerajaan Allah itu bukanlah demokrasi. Saya ulangi lagi. Sifat pemerintahan kerajaan Allah itu bukan demokrasi, tapi teokrasi. Ya, bukan rakyat yang memerintah, tapi Tuhan yang memerintah lewat firman-Nya. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat ada sebagian orang tertentu memimpin gereja yang semakin besar, akhirnya tanpa mereka sadari mungkin, karena mereka juga bernatur dosa yang memimpin itu, sehingga mereka anggap bahwa gereja mereka yang besar itu menjadi kerajaan mereka, seperti seolah-olah sebagai kerajaan mereka. Ya, ini keliru. So sekalian, semua harus dipimpin oleh Tuhan kita Yesus, bukan oleh pendeta tertentu yang adalah manusia juga. Ya, Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya yang menjadi raja segala raja. So sekalian, kita tidak perlu kalau melihat teokrasi ini, maka sebenarnya dalam kerajaan Allah tidak dibutuhkan voting. Ini sekali lagi dalam kerajaan Allah ya, bukan dalam sesuatu tatanan masyarakat ya, tetapi dalam kerajaan Allah tidak perlu voting. Tidak setuju atau tidak ya, kita tidak diminta setuju atau tidak kamu akan firman Tuhan, tidak. Semua umat Tuhan harus setuju akan firman Tuhan. Ya, nggak ada lagi voting setuju atau tidak. Harus setuju akan firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, menerima dan menaati perintahnya. Karena Tuhanlah Maha Hikmat, tidak punya rencana jahat bagi umatnya. Ya, mungkin kita secara manusia seringkali mungkin kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, kok firman-Mu begini? Kok kehendak-Mu begini? Bertanya nggak apa-apa, Tuhan nggak marah kok. Ya, nanti Tuhan akan jawab pertanyaan kita. Tetapi sekali lagi dalam suasana kerajaan Allah, dalam sistem kerajaan Allah itu teokrasi. Ya, dan firman Tuhan itu pasti maha hikmat. Ya, dan punya rencana yang baik, tidak pernah jahat. Terus sekalian saya ambil contoh. Terus sekalian pohon bakau. Waktu lalu sebagian orang membongkar pohon bakau di pantai ini. Wah, ini kurang bagus ya, dibongkar, dijadikan semua sebagai biar bersih gitu ya. Ya lautnya biar bersih, nggak ada pohon bakau lagi. Ya. Atau mau direklamasi pohon bakaunya dibabat habis. Tapi setelah tsunami diizinkan terjadi di sebagian tempat, mereka mulai pikir, iya ya, Tuhan berikan pohon bakau yang tumbuh di pantai itu untuk melindungi orang-orang yang di daratan dari serangan tsunami. Sehingga pohon-pohon bakau itu bisa melindungi dari gelombang yang tinggi. Sehingga mengurangi akan resiko dari gelombang yang tinggi itu. Oh, akhirnya rame-rame. Sekarang orang menanam pohon bakau yang sudah ditebang itu. Terus kalian memang
Tuhan yang Maha Hikmat tahu sedetil-detilnya. Mengapa pohon ini diizinkan tumbuh? Ya, karena semua itu adalah untuk kebaikan kehidupan manusia. Tuhan Maha Hikmat dan Tuhan gak punya rencana jahat. Terus kalian ambil contoh lagi. Pernikahan yang menurut firman Tuhan adalah pernikahan antara pria dan perempuan. Heteroseksual, bukan homoseks. Pernikahan antara pria dan perempuan itu akan menghasilkan keturunan. Tapi pernikahan homoseks, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tidak akan menghasilkan keturunan. Itu Tuhan sudah berkata demikian. Ya, bahwa Adam menikah atau hidup dengan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Itulah pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Terus sekalian, biarlah kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah kehidupan yang teokrasi. Ya, kita setuju, kita harus menerima, kita harus taat pada firman Tuhan. Ya, baik yang kita rasa manis maupun yang pahit. Ya, baik yang kita rasa nyaman ataupun kurang nyaman rasanya. Tapi karena itu firman Tuhan saya harus terima. Ya, terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Dikatakan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. So sekalian, kata kuasa di sini dari kata dunamis, bahasa aslinya, bahasa Yunani, ya. Dari kata dunamis itu muncul kata dinamit, yaitu bahan peledak yang menghancurkan bukit batu. Ya, so sekalian, dinamit itu kuat sekali. Itu dari kata dunamis, ya, yaitu kuasa itu. So sekalian, kata dunamis itu dipakai dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa atau dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi-saksi Tuhan diberikan perlengkapan kuasa dunamis untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. So sekalian, nah kalau kita perhatikan sebenarnya makna dunamis itu apa? Kuasa atau dunamis adalah kuasa rohani. Kuasa rohani, bukan kuasa senjata. Kuasa rohani yang melembutkan hati yang keras. Ya, kuasa rohani yang melembutkan hati yang keras. Jangan lupa, hati adalah pusat kehidupan manusia. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, ada kuasa, ada dunamis, maka Roh Kudus akan mengarahkan hati manusia ke arah yang benar. So sekarang kita harus perhatikan, nggak ada kuasa yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan saja. Ya, termasuk penjara, termasuk senjata. Ya, hanya bisa menaklukkan fisik manusia. Oke, oleh senjata, oleh todongan senjata, orang itu sekarang di penjara. Ya, tapi apakah penjara bisa mengubah hati? Belum tentu. Ya, sebab yang bisa mengubah hati hanya Tuhan saja, Sang Pencipta hati manusia. So sekalian, kalau kita perhatikan, ini gambar yang menarik. So sekalian, ini adalah gambar seorang kaisar yang bernama Konstantin. Konstantin yang agung ini. Ya, kalau kita perhatikan sejarah gereja, kaisar-kaisar sebelum Konstantin, kaisar Romawi itu sebagian membenci, menganiaya umat Tuhan, mengejar-gejar orang Kristen, sehingga banyak yang jadi martir-martir. Lalu start abad keempat Masehi, Konstantin jadi kaisar. Konstantin itu dijamah hatinya oleh Tuhan, sehingga dia menjadikan agama Kristen menjadi agama yang resmi dari kekaisaran Romawi. Sehingga dilarang orang untuk mengejar-gejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen dilarang. Bahkan Konstantin itu menghadiahkan kepada gereja beberapa gedung pengadilan yang namanya basilika. Gedung-gedung yang besar-besar karena gedung pengadilan. Dihadiahkan kepada gereja untuk jadi tempat ibadah. Sekarang kita bertanya, siapa yang bisa mengubah hati Konstantin? Jawabannya, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Ya. Tadinya sebelum zaman kaisar, banyak kaisar membenci Kristus, membenci orang Kristen, mengejar-gejar dan menganiaya. Kok ketika Konstantin jadi kaisar,
berubah 180 derajat. Saudara sekalian, agama Kristus menjadi agama yang resmi. Saudara sekalian, ini merupakan kuasa dunamis, kuasa rohani yang melembutkan hati yang keras. Saudara sekalian, makanya dikatakan kita sebagai umat Tuhan, kita diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus. Kita dibekali dengan kuasa dunamis, ya, yang dari Roh Kudus itu. Oh, puji Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan atau doksa sampai selama-lamanya. So sekalian, kemuliaan atau doksa di sini adalah milik Allah. Ya, dikatakan dalam 1 Tawarikh 29, ya. Sebab kekayaan dan kemuliaan atau ya, kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kemuliaan itu milik Allah saja. Oh sekalian, nah kalau kita perhatikan kata doksa ini, sekalian, makna doksa menurut kamus leksikon yang ditulis oleh Joseph Thayer yang terkenal itu. Dia berkata begini, doksa itu mempunyai arti kecemerlangan, seperti kecemerlangan matahari, bintang-bintang. Ya. Arti kedua itu keindahan. Yang berikutnya mutu yang baik sekali, keunggulan, keagungan milik Allah saja. Sikap batin yang sempurna. Sikap batin yang sempurna. Itu makna kata doksa menurut Joseph Thayer ini. Terus kalian kalau kita perhatikan, ketika setelah Yesus melakukan mujizat yang pertama dengan mengubah air menjadi anggur yang manis sekali, ya, dikatakan apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan atau doksanya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oh sekalian, mujizat adalah salah satu tanda dari kemuliaan Yesus sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Salah satu tanda, karena kemuliaan Yesus ditandai oleh banyak hal. Kehidupan yang suci, perkataan yang benar, kemahatauannya. Salah satu tanda dari kemuliaan Yesus adalah melakukan mujizat. Sehingga dalam kitab Injil puluhan kali tertulis Yesus melakukan mujizat. Itu merupakan salah satu tanda kemuliaannya. Dan orang-orang murid-muridnya percaya kepadanya. So sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Nah saudara-saudara, kalau kita mempelajari berikutnya, manusia yang berdosa telah kurang kemuliaan Allah. Dari mana kita tahu? Dalam Roma 3 ayat 23. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam terjemahan kita. Tapi seharusnya kata kehilangan itu dalam bahasa aslinya kita melihat dalam interlinear itu dikatakan fall short. Kurang kemuliaan Allah. Bukan hilang, tapi kurang kemuliaan Allah. Ya, saya merasa satu hal yang indah. Kenapa? Karena dosa, manusia telah kekurangan doksa dari Allah. Ya, kita baca sama-sama ya. Karena dosa, manusia telah kekurangan doksa dari Allah. Terus sekalian, masih ada kemuliaan Allah dalam diri manusia. Misalnya kreativitas. Manusia yang pergi pertama kali sampai di bulan adalah orang yang bernama Yuri Gagarin. Yang setelah kembali ke bumi dia malah sombong luar biasa, bahkan menghina para pendeta, ya. Dia adalah orang yang katanya ateis, katanya. Terus sekalian, tapi dia masih kreatif, dia masih pintar. Dia menjadi astronot pertama yang sampai di bulan. Ya, masih ada kemuliaan Allah dalam diri manusia memang. Kreativitasnya, talentanya, keahliannya, tetapi kurang kemuliaan Allah. Nah, kita sedikit belajar apa arti kurang kemuliaan Allah di sini. Terus sekalian, kalau kita ingat kata dosa itu dalam bahasa asli adalah hamartia. Hamartia berarti miss the target, tidak sampai di target. Ya, nah kalau kita melihat gambar ini sekalian, ya, nah don't miss your target katanya. Jadi kalau memanah itu harus sampai targetnya, ya. Tapi ternyata miss the target,
nggak sampai pada targetnya. Itulah kata hamartia, nggak sampai pada targetnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya manusia yang telah berdosa, yang kurang kemuliaan Allah tuh sudah tidak lagi punya sikap batin yang seharusnya. Tidak lagi punya sikap batin yang seharusnya. Maksudnya apa? Tidak punya sikap batin yang seharusnya. Ini. Dengan segala prestasinya, manusia yang berdosa tidak memuliakan Allah sebagai sang pencipta dan pemberi hikmat. Tetapi manusia memuliakan diri sendiri. Itu sikap batin yang keliru, yang tidak seharusnya. Itu yang namanya kurang kemuliaan Allah. Ya, ayo kita baca yang hijau itu ya. Dengan segala prestasinya, manusia yang berdosa tidak memuliakan Allah dengan prestasinya itu. Allah harus dimuliakan sebagai sang pencipta dan pemberi hikmat. Tetapi malah manusia memuliakan diri sendiri. Itu sikap batin yang salah, yang tidak seharusnya. Terus kalian kita bandingkan ya dalam bagian ini. Roma 11 ayat 36 dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan, doksa sampai selama-lamanya. Oh sekalian, manusia yang berdosa ternyata telah merebut kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Harusnya kemuliaan bagi Tuhan. Tapi dengan prestasinya manusia telah merebut kemuliaan hanya bagi diri mereka sendiri. Ya, ambil contoh. Kejadian 11 ayat yang keempat. Setelah ketika mereka kumpul dan mereka berencana untuk membangun menara Babel, ya, yuk kita baca sama-sama. Kata mereka, mari kita mendirikan kota yang dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kita nggak tahu ya berapa ratus meter tingginya itu, tapi dikatakan puncaknya sampai ke langit, jadi tinggi sekali. Ya, supaya kita termasyur, bukan Tuhan namanya dimuliakan, tapi supaya kita manusia membuat menara itu termasyur namanya, dan kita tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Inilah kesombongan orang-orang dalam membangun menara Babel. Menara Babel di sini menunjuk pada prestasi manusia yang tinggi dalam teknologi, dalam berbagai macam prestasi di segala bidang. Manusia yang berdosa seperti membangun menara Babel supaya mereka termasyur. Bukan memuliakan Allah, tapi supaya memuliakan diri sendiri. So sekalian, ini merupakan artinya mencuri kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan. Ya, so sekalian kita jangan curi kemuliaan untuk Tuhan. Curi untuk siapa? Curi untuk diri sendiri. Ya, curi untuk kemuliaan sang pemimpin atau manusia lainnya. So sekalian, kita ingat teman-teman kita yang ada di Korea Utara. Ya, pemimpin mereka yang pertama yang namanya Kim Il Sung, sekarang sudah meninggal ya. Itu dibangun patungnya dan sebagian orang menyembah kepada patung Kim Il Sung itu di Korea Utara. Ini orangnya ya, yang membangun, yang merintis negara itu pertama kali. Ya. Oh sekalian, inilah kecenderungan sebagian pemimpin dunia. Sebagian pemimpin politik yang merasa diri besar, sukses, dan akhirnya manusia yang lain menyembah dia seperti menyembah Tuhan. So sekarang ini merupakan keliru banget. Keliru yang sangat. Sekalian manusia yang berdosa mengikuti teladan dalam tanda kutip Lucifer yang mau disembah. Bahkan Lucifer saking sikap kurang ajarnya minta sang anak Allah yaitu Yesus ketika dicobai untuk menyembah sang Lucifer itu, sang iblis itu. Terus kalian dikatakan apa? Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya. Ini satu sikap yang kurang ajar sekali. Kok dia menyuruh sang firman Allah yang menjadi manusia untuk menyembah. Terus kalian, ini keliru sekali. Tapi Yesus langsung menjawab, pergi kau hai penggoda. Dalam Alkitab tulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja, jangan sembah yang lain. Jangan sembah manusia yang terkenal, pahlawanmu. Jangan sembah setan, sembah Tuhan saja. So sekalian, juga jangan memuliakan diri sendiri atau orang lain.
tapi muliakan Allah Sang Pencipta dan Sang Penebus. So sekalian, kita ingat akan seorang komponis yang terkenal yang bernama Johann Sebastian Bach yang hidup abad 17 dan 18. Saya yakin bagi saudara yang belajar musik klasik, saudara pasti mempelajari musik-musik daripada Johann Sebastian Bach yang hebat itu. Ini orang terkenal ya dari abad 17 dan 18. Dan indahnya saudara sekalian, setelah dia menyelesaikan komposisi lagunya, di akhir daripada komposisinya dia tulis begini. Ada tulisan SDG. SDG Johann Sebastian Bach. Apa itu SDG? Dari setiap lagu-lagunya. SDG adalah Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah saja, bukan dirinya sendiri. Allah lah yang memberikan dia talenta musik yang hebat. Biarlah kemuliaan bagi Allah saja. Ini satu contoh yang luar biasa daripada Johann Sebastian Bach. Ya, dia coba mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan bagi diri sendiri. Nah, selanjutnya saudara, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus sekalian, Tuhan dan kerajaannya kekal adanya. Kekal, tidak fana, tapi kekal. Terus sekalian, kalau kita melihat, ya, kalimat hormat kepada raja, ya, raja-raja itu paling senang dengan long live the king. Kalau raja apalagi sedang berulang tahun, ya, orang-orang langsung bicara long live the king. Atau bukan ulang tahun, kalau ketemu raja, sapaan yang paling raja senang apa? Long live the king. Biarlah raja umur panjang begitu, ya. Umur panjang. Terus kalian, justru bagi kaisar-kaisar yang pernah hidup di China, itu punya resep dari obat-obatan. Tentang obat-obatan yang bisa membuat tubuh mereka tetap sehat. Dan mereka berusaha supaya bisa umur panjang. Dengan obat-obatan yang macam-macam itu. Tapi ternyata kekuatan dan usia manusia tetap terbatas. Mereka hanya sekarang tinggal kenangan saja. Ya, nggak ada yang kekal. Semua itu fana. Semuanya sementara. Walaupun kita berkata long live the king, biarlah raja umur panjang. Tapi tetap mereka sudah tiada. Ya, so sekalian, kalau kita mempelajari dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal di sini dalam bahasa aslinya adalah aionios. Aionios. Itu hidup kekal dalam bahasa Yunaninya. Nah, apa makna aionios? Makna aionios adalah mutu atau kualitas kehidupan seperti yang dimiliki oleh Allah. Kualitas. Jadi kalau orang bertanya, apa sih hidup kekal? Banyak orang berkata, hidup kekal ya nggak mati-mati. Padahal makna hidup kekal aionios itu bukan hanya itu. Aionios berarti mutu, kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Kualitas hidup Allah itu apa? Kualitas hidup Allah ya kekal, nggak mati, nggak pernah sakit, bahkan nggak pernah berdosa, selalu berkata dan hidup benar, nggak pernah menjadi lemah, nggak pernah kita dengar Allah sakit, nggak pernah. Memang Allah tuh aionios, ya, dia punya mutu kehidupan yang luar biasa, ya, dan Allah nggak pernah tua dan lain-lain. Jadi kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah, itulah aionios. Terus sekalian, kalau kita bertanya, sekarang bagaimana dengan umat Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus? Yang sudah percaya Tuhan Yesus kan diberikan aionios, diberikan hidup kekal. Tapi kok masih sakit? Masih bisa kadang-kadang berkata bohong, masih bisa jadi lemah, masih jadi tua, ya, dan kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Ya, kita juga hidup terbatas dunia ini. Kalau kita bertanya, kan sudah diberikan aionios oleh Tuhan. Kualitas hidup yang seperti dimiliki oleh Allah. Kok kenyataannya kok tidak seperti itu? Lalu sekalian, mari kita baca dalam 1 Yohanes 5:13. Bahkan ditekankan di situ, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itu
dipastikan, dipertegas di situ. Siapa yang percaya kepada nama anak Allah, nama Yesus, kita percaya karena Allah telah memberikan kita hidup yang kekal. Aionios. Ya. Tapi pertanyaan kembali ke tadi. Kok setelah hidup kekal, dapat hidup kekal dalam Yesus, kok bisa sakit, bisa tidak ada sukacita, bisa kadang-kadang jatuh lagi dalam dosa. Di mana? Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, sekalian kita perlu paham ini. Di dalam hidup sekarang ini, umat Tuhan baru dalam fase foretaste, mencicipi aionios itu. Ya, kita ambil contoh. Misalnya saja ini seorang suami, ya, istrinya baru selesai masak, satu panci. Lalu si suami datang, boleh nggak saya mencicipi? Oh silakan. Lalu dia mencicipi. Kalau mencicipi berarti cuma 1 sendok. Mencicipi bukan 1 mangkok, itu makan namanya. Tapi mencicipi ya cuma 1 sendok. Istrinya bertanya, cukup nggak asinnya, cukup nggak manisnya, cukup nggak asamnya, cukup nggak pedasnya. Itu mencicipi, cuma 1 sendok. Kita umat Tuhan yang hidup di dunia ini, kita baru dalam tahap mencicipi aionios itu. Kadang-kadang kita rasa sukacita, kadang-kadang ada timbul kekhawatiran, kadang-kadang kita hidup benar, kadang-kadang kita lemah, kita jatuh dalam dosa. Ya, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Itu baru mencicipi aionios itu. Nanti kalau sudah ketemu Tuhan Yesus, baru kita terima aionios yang lengkap. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Itulah artinya hidup kekal, aionios. Terus sekalian, dan terakhir, diakhiri dengan kata amin. Ya, terus sekalian, kata amin itu artinya apa? Amin itu berasal dari bahasa Ibrani yang mencakup kata iman dan kebenaran. Iman dan kebenaran. Jadi amin itu berarti ya, seperti kehendak Tuhan. Yes, seperti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi amin pada akhir doa berarti kita percaya Tuhan akan menjawab yang terbaik bagi kita. Yang sesuai dengan kehendaknya. Bukan yang terbaik menurut kehendak kita. Karena kehendak kita seringkali terbatas, kita punya pemahaman yang sangat sempit dan pendek. Tapi kita berserah. Tuhan yang mengatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menjawab pasti yang terbaik bagi kami dan sesuai dengan kehendaknya. Ingat sekalian nami, Yakobus 1 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datang dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Allah nggak pernah merancangkan yang jelek. Allah merancangkan yang baik bagi umatnya. Walaupun yang baik tidak sama dengan yang nyaman. Karena lewat yang nyaman seringkali anak-anak yang hidup dalam zona nyaman itu jadi manja dan nggak terlatih iman dan kepribadiannya. Kita diizinkan Tuhan dites, mengalami tantangan untuk kebaikan kita. Tapi dikatakan setiap pemberian yang baik, hadiah yang sempurna datang dari surga. Dan kita mengakhiri doa kita dengan perkataan amin. Berarti kita percaya Tuhan akan menjawab yang terbaik bagi kita dan yang sesuai dengan kehendaknya. Terus sekalian, pada hari ini kita menyelesaikan pembahasan kita tentang doa Bapa kami. Biarlah segala pembahasan ini berkenan di depan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap saudara yang mempelajarinya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, nyanyikan satu lagu yang sudah lama lagu ini dinyanyikan. Cuma mungkin sebagian orang lupa atau belum tahu. Ya, dikatakan betapapun tinggi prestasi manusia, ya, segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Betapapun tinggi prestasi manusia. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya.
Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami kemampuan. Tiada satupun yang kami miliki, semua dari Tuhan saja. Kami hanya pinjam ya Tuhan. Biarlah kami tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan, tapi kami mengembalikan segala kemuliaan dan syukur dan puji kepada Tuhan saja. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari selama 5 minggu berturut-turut ini tentang doa Bapa kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.